Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast MTSN 3 Kota Padang bersama dengan saya Amelia, siswa MTSN 3 Kota Padang, siswa kelas 96. Sobat podcast, ini edisi perdana untuk launching podcast MTSN 3 Kota Padang. Untuk launching podcast MTSN 3 Kota Padang, setelah hadir di hadapan kita semua Ibu Kepala Madrasah kita, yaitu Bu Nur Hidayati ST. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Amel. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, Amel mau tahu nih Bu, karena ini perdana ya Bu, Ya, apa sih latar belakang lahirnya podcast MTSN 3 Kota Padang ini Bu? ya. Jadi, suatu keinginan besar kami di MTSN 3 Kota Padang adalah menciptakan anak-anak yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang cakap digital, yang peduli lingkungan, dan juga yang inklusif. Itu yang ada di visi MTSN 3 Kota Padang. Jadi kami di MTSN 3 Kota Padang, Bapak Ibu Guru sangat menyadari bahwa Ananda yang belajar di MTSN 3 Kota Padang itu tidak hanya akan kita isi dengan ilmu pengetahuan saja, ya. Makanya Ibu dan Bapak Ibu Guru di sini semua itu juga memberi perhatian besar terhadap berbagai kegiatan kesiswaan dalam rangka itu untuk pembinaan kesiswaan dan menyiapkan berbagai keterampilan bagi kalian. Nah, salah satunya yang kami anggap sangat kalian butuhkan untuk masa yang akan datang itu adalah kemampuan untuk public speaking, ya. Itu menjadi salah satu latar belakang sehingga kami dengan penuh semangat berusaha untuk mempersiapkan podcast di MTSN 3 Kota Padang. Jadi podcast ini insya Allah akan kita jadikan sebagai sarana berlatih bagi siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang untuk melatih public speaking-nya, ya. Karena harapannya adalah siswa-siswa yang lulus dari MTSN 3 Kota Padang juga memiliki kemampuan public speaking yang baik, yang terasah begitu. Makanya kita perlu memberikan ruang dan waktu bagi Ananda kami di MTSN 3 Kota Padang. Nah, itu tuh teman-teman latar belakang untuk berdirinya podcast MTSN 3 Kota Padang. Ibu, Amel juga mau tahu nih Bu, karena ada program peduli lingkungan ya Bu di MTSN 3 Kota Padang ini, dan kalau dilihat Bu, ada tuh program tangkap berlian. Ya, tangkap berlian. Nah itu apa tuh Bu? Ya. Mana tahu teman-teman semua mau tahu nih Bu, apa sih itu program tangkap berlian di MTSN 3 Kota Padang ini? Ya. Alhamdulillah kita di MTSN 3 Kota Padang itu kan memiliki lokasi yang lumayan luas, ya. Kemudian dengan situasi lingkungan yang banyak tanaman, pohon begitu, ini tentu perlu perawatan rutin ya, agar kondisi madrasah tetap terjaga, bersih dan asri. Sementara petugas kita itu tidak beberapa orang, maka itu juga menjadi salah satu latar belakang kami mengikut sertakan semua siswa untuk peduli dengan lingkungan. Dulu namanya program peduli lingkungan. Nah, untuk tahun ajaran 24-25 kita ganti namanya menjadi tangkap berlian. Tangkap berlian itu singkatan dari setiap angkatan perlu bersih lingkungan. Nah, itu. Kemudian Amel, kegiatan tangkap berlian itu sebenarnya bukan hanya fokus ke peduli lingkungannya. Di balik itu, kami juga menyadari bahwa siswa-siswi kami perlu dibina kreativitasnya, ya kan? Jadi dalam kegiatan tangkap berlian itu, walaupun sampah yang ditangkap, rumput yang dicabut, itu hanya orang-orang yang punya daya kreativitas, keinginan untuk mencari apa yang bisa dilakukannya, yang bisa melakukan. Sementara anak-anak yang tidak peduli, tidak kreatif, biasanya akan tidak optimal dalam mengikuti kegiatan tangkap berlian. Jadi intinya kegiatan tangkap berlian itu juga melatih kreativitas siswa-siswi MTSN 3 selain juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga pembiasaan hidup sehat. Nah Ibu, kan itu atas kesadaran masing-masing tuh ya Bu. Nah gimana caranya supaya siswa MTSN 3 Kota Padang ini mau tergiat dan untuk ikut dengan segala peraturan yang ada di MTSN 3 Kota Padang ini? Iya, jadi yang namanya aturan biasanya memang di awalnya itu harus kita paksakan.
sampai terbiasa dan terbentuk karakter. Jadi awalnya memang itu kita persamakan, kita kawal bersama, Bapak Ibu guru juga kita libatkan di sana semua dalam rangka pembinaan karakter siswa yang tujuan akhirnya adalah memang teman-teman Amel dan juga Amel sendiri hendaknya memiliki kesadaran ya, bersih lingkungan, patuh terhadap tata tertib madrasah ya, kemudian ikut serta dalam berbagai program kegiatan. Karena dampak positifnya kan untuk kalian sendiri. Kami hanya berusaha untuk membuat program pembinaan dan pembiasaan bagi kalian. Oke. Nah, Ibu, kira-kira apa aja sih yang ada prestasi di MTSN 3 Kota Padang ini, ekstrakurikulernya yang banyak gitu kan Ibu, dan di bidang-bidang lainnya gitu juga pasti ada dong di MTSN 3 Kota Padang. Ya, alhamdulillah. Kita di MTSN 3 Kota Padang itu membina berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan sampai saat ini begitu banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh kawan-kawan Amel ya. Baik dari KSM juga pernah kita masuk sampai ke tingkat provinsi di kegiatan Olimpiade. Kemudian di bidang tahfiz juga bahkan pernah sampai tingkat regional dan nasional untuk tahfiz anak MTSN 3. Kemudian untuk tari juga begitu banyak prestasi, baik tingkat Kota Padang dan juga tingkat provinsi itu sudah ada prestasi. Kemudian olahraga futsal, seperti kemarin ya juara 3 kita tingkat Kota Padang. Kemudian robotik kita juga pernah menjadi juara di kegiatan robotik tingkat nasional di MAN 1 Bukit Tinggi. Dan sekarang insya Allah kawan-kawan robotik juga akan ikut lomba robotik tingkat nasional di MAN IC insya Allah bulan ini. Itu berbagai prestasi yang sudah diraih oleh kawan-kawan Amel di MTSN 3 Kota Padang. Insya Allah ya teman-teman, banyak tuh Di berbagai prestasinya bidang, di ya. berbagai bidang. Buat kalian yang bingung mau masuk apa setelah lulus SD, boleh tuh daftar di MTSN 3 Kota Padang ini. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian di MTSN 3 Kota Padang ini. Nah, Ibu, apa sih harapan Ibu ke siswa MTSN 3 Kota Padang ini? Ya, Ibu punya harapan yang besar untuk anak-anak Ibu. Karena kami ada di sini adalah dalam rangka mempersiapkan mereka ya, menjadi generasi yang mumpuni begitu. Harapan Ibu tentunya anak-anak Ibu yang sudah berstatus sebagai siswa MTSN 3 Kota Padang menyadari bahwa segala program yang kami laksanakan itu adalah untuk kalian sebenarnya. Sehingga harapannya adalah anak-anak di MTSN 3 bisa patuh terhadap peraturan yang ada di madrasah dan bisa mengikuti berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Contoh sekarang Amel kan punya ketertarikan di bidang public speaking. Podcast ini bisa menjadi salah satu wadah bagi Amel untuk mengembangkan diri. Ya, itu harapan. Karena kami yakin anak-anak yang sejak masa usia sekolah itu aktif beraktivitas ya dalam berbagai kegiatan, itu adalah cikal bakal pemimpin hebat di masa yang akan datang. Nah, Ibu, untuk program podcast ini apa sih Ibu yang melatar belakangi dan sekiranya apa yang perlu dikembangkan dari podcast ini, Bu? Ya, yang melatar belakangi tadi seperti yang Ibu sampaikan, itu adalah dalam rangka untuk membina siswa-siswi di MTSN 3 dan juga untuk mengekspos berbagai program dan prestasi yang ada di madrasah kita. Itu salah satu kegunaan podcast ya. Dan harapan kedepannya memang siswa-siswi yang bisa terlibat dalam kegiatan podcast itu semakin banyak dan Bapak Ibu dari tim literasi itu memberikan pembinaan yang intensif kepada anak-anak Ibu yang bergerak di bidang podcast sehingga podcast kita ini bisa menghasilkan produksi yang semakin berkualitas. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjawab apa yang Amel tanyakan tadi. Nah, teman-teman semua, itu tuh latar belakang berdirinya podcast di MTSN 3 Kota Padang ini. Nah, buat teman-teman semua yang mau punya prestasi, nah boleh tuh ikut dan nanti akan dikembangkan lagi agar menjadi prestasi yang lebih baik atau bisa berkembang di bidang-bidang yang kalian mau loh. Kalian minati ya? Iya, Bu. Nah, Ibu, untuk sekiranya banyak tuh Bu prestasi dan juara-juara umum ya kan Bu. Nah, kami boleh tahu enggak Bu tips apa aja sih Bu untuk menjadi siswa yang berprestasi?
pengalaman Ibu atau kawan Iya. yang sekarang? Pengalaman Ibu boleh nih, Ibu. mana Ya, tahu mereka boleh juga ya. mau. Jadi salah satu tips bagi anak-anak Ibu agar bisa menjadi siswa yang berprestasi, khususnya di bidang akademik, itu kuncinya hanya satu, yaitu kita harus belajar dengan rutin. Kalau bisa kita punya jadwal. Setiap hari itu isi dengan kegiatan belajar. Karena menuntut ilmu itu sama dengan orang menabung, harus sedikit demi sedikit. Jangan pernah pakai sistem kebut semalam ya, atau SKS ya. Iya, Bu. Ya. Nah, itu tips dari Ibu, karena Ibu sejak kecil dulu mencobanya adalah belajar itu rutin dan punya schedule. Nih Bu, di zaman sekarang ya Bu, kan generasi Z ini ya Bu namanya. Banyak nih yang pakai digital nih Bu. Nah di MTSN 3 Kota Padang ini udah ada nih kelas digital Bu. Gimana sih Bu itu tuh program kelas digital di MTSN 3 Kota Padang? Ya, kita di MTSN 3 Kota Padang juga memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap digitalisasi pelayanan di madrasah, baik itu pelayanan terhadap guru dan pegawai, terhadap masyarakat, dan juga terhadap siswa-siswa. Dan bukti dari komitmen kami adalah kami juga menyiapkan kelas digital. Kita mulai tahun kemarin itu ada satu lokal 71. Nah, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada kelas 71, kelas digital, dan lanjutan yang tahun kemarin, kelas 81 juga kelas digital. Yang kelas 81 yang sekarang, itu satu siswa menggunakan satu komputer. Tujuannya adalah agar siswa kita familiar dengan teknologi begitu ya. Mereka semakin percaya diri karena berteknologi karena setiap hari mereka menggunakan PC dalam pembelajaran. Dan insya Allah untuk kelas 7 tahun ini kita sedang berusaha untuk mempersiapkan sarana prasarananya minimalnya smart board lah untuk kelas 71 tahun ini. Mohon doa ya Mel ya, mudah-mudahan kita di madrasah bisa segera mempersiapkan fasilitas agar adik-adik Amel yang di 71 juga bisa berdigital dalam proses pembelajarannya. Amin. Nah itu tuh teman-teman, mana tahu kalian berminat nih apalagi yang suka main komputer, main yang digital-digital, boleh nih kalian masuk ke MTSN 3 Kota Padang, siapa tahu kalian masuk ke kelas digital atau kalian bisa ikut eskul robotik. Dan MTSN 3 Kota Padang juga ada TIK ya Bu, dan TIK-nya langsung dengan komputer. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan yang sudah memberikan kepada kami semua informasi untuk tentang podcast dan tentang MTSN 3 Kota Padang. Supaya lebih banyak lagi nih peminat di MTSN 3 Kota Padang. Amin. Nah, itu tuh teman-teman tadi seputar podcast dan latar belakang berdirinya podcast MTSN 3 Kota Padang. Nah, kalian boleh saksikan terus nanti dan jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube MTSN 3 Kota Padang supaya tahu nih podcast apa aja sih yang ada di MTSN 3 Kota Padang. Mana tahu ada nih tentang siswa berprestasi dan kalian bisa mengikuti tipsnya atau cara-caranya supaya menjadi siswa yang berprestasi. Baik Ibu, Amel sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amel. Ibu, terima kasih.